Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel aku dan terima kasih banget buat yang udah ngeklik video ini dan aku ucapin selamat datang ke YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan bahas pasal-pasal mana sajakah yang sering keluar di soal tes CPNS gitu teman-teman. Jadi sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe channel aku, terus tuh aktifkan tombol notifikasinya. Jadi kalau aku ada upload video terbaru kalian gak bakalan ketinggalan. Oke, kita langsung aja ke videonya. Ini dia. Oke guys, ini mind mapping Undang-Undang Dasar 1945 dari aku. Yang di sini ada sebelum amandemen dan setelah amandemen gitu kan teman-teman. Undang-undang itu kan udah dilakukan 4 kali amandemen gitu teman-teman. Jadi di sini aku bikin tabelnya antara sebelum amandemen dengan setelah amandemen gitu. Nah, kalau yang di sebelum amandemen, pasal-pasal itu disebut dengan batang tubuh teman-teman, disebut dengan batang tubuh. Sedangkan begitu setelah amandemen, batang tubuh itu diganti penyebutannya dengan pasal-pasal. Nah, kita lihat jumlah bab sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Oke, sebelum amandemen itu undang-undang memiliki 16 bab. Kemudian setelah dilakukan amandemen, undang-undang tersebut memiliki 20 bab itu teman-teman. Jadi ini aku bikin tabel kayak gini biar kalian mudah juga ngingatnya gitu teman-teman. Terus itu yang kedua, sebelum amandemen undang-undang memiliki 37 pasal dan setelah amandemen memiliki 73 pasal gitu teman-teman. Terus tuh yang ketiganya, sebelum amandemen memiliki 65 ayat. Sedangkan setelah amandemen yaitu memiliki 194 ayat tuh teman-teman. Terus yang nomor 4-nya, 4 ayat aturan peralihan. Oke, ini berlaku sebelum amandemen ya teman-teman. Kemudian setelah amandemen itu dirubah menjadi 3 Pak. Ini ayat ya teman-teman, aku salah tulis aku. Ini bener, ini pasal teman-teman. Ya Allah, lupa aku. Yang ini yang ayat, yang ini yang pasal gitu teman-teman. Nah, jadi yang sebelum amandemen itu memiliki 4 pasal aturan peralihan. Kemudian itu yang setelah amandemen memiliki 3 pasal aturan peralihan gitu teman-teman. Terus yang kelima, yang terakhir, sebelum amandemen memiliki 2 ayat tambahan. Dan kemudian setelah amandemen memiliki 2 ayat tambahan. Ini sama ya teman-teman yang ininya. Terus sebelum amandemen itu ada penjelasannya gitu teman-teman. Sedangkan yang setelah amandemen penjelasannya dihilangkan. Oke, aku kasih tahu dulu yang ini pembukanya dulu teman-teman ya. Jadi biar kalian paham gitu teman-teman apa perbedaan sebelum amandemen dengan setelah amandemen. Oke, kita turun lagi ke bawah yaitu tentang pasal-pasal yang sering keluar di ujian gitu teman-teman. Nah, ini dia Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang selalu keluar di tes CPNS ya teman-teman. Jadi ini aku bikin kayak gini, kenapa? Karena kan undang-undang itu tadi kita lihat yang setelah amandemen kan memiliki 73 pasal gitu teman-teman, dan 194 ayat. Jadi aku tuh nggak gimana ya, pasti ada dari kita yang nggak bisa ngapal sebanyak itu teman-teman. Jadi aku ngasih poin penting-pentingnya aja, yang mana yang harus kalian hafal gitu teman-teman, yang sering keluar lah di soal tes CPNS gitu teman-teman. Nah, jadi di sini aku ringkasin lagi pasal-pasal yang selalu keluar di tes CPNS ya teman-teman, yaitu aku urutin berdasarkan Pancasila. Kenapa aku urutin berdasarkan Pancasila? Nanti aku jelasin. Oke, di sini aku mau kasih tahu dulu tentang pasal-pasalnya. Yang ini di sila pertama. Sila pertama itu mengatakan tentang ketuhanan yang Maha Esa ya teman-teman. Jadi di sini pasal yang selalu keluar yaitu pasal yang berkaitan dengan sila pertama, yaitu pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 gitu teman-teman. Nah, kalian bisa buka undang-undang kalian, isi 28E ayat 1 dan ayat 2 itu jelas di situ mengatakan tentang keagamaan, kebebasan untuk memilih agama gitu teman-teman ya. Jadi aku di sini nggak akan jelasin satu-satu isi dari pasal-pasalnya ini, kalian bisa cari aja sendiri di undang-undang. Aku cuman ngasih tahu garis-garis besarnya aja gitu ya teman-teman. Terus tuh kalau yang nomor next lanjut 28I ayat 1 gitu teman-teman. Ini berkaitan juga dengan sila pertama, dan jelas yang terakhir ayat 29
pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Itu jelas-jelas tentang keagamaan ya teman-teman. Terus next lanjut sila kedua. Sila kedua teman-teman bisa buka pasal 1 ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 itu teman-teman. Karena ini mengenai tentang kemanusiaan ya teman-teman. Nah, terus tuh kalau yang nomor 2 pasal 30 ayat 1. Itu teman-teman. Terus yang nomor 3 pasal 28, 28A sampai 28J. Nah, ini jelas banget nih tentang berkaitan dengan sila kedua ya teman-teman. Soalnya ini kan berkaitan dengan hak asasi manusia gitu teman-teman. Terus next lanjut pasal 27 ayat 1 dan ayat 3. Terus yang pasal 26 nih nggak ada ya teman-teman, aku salah tulis, maaf. Terus lanjut lagi ke sila ketiga, yaitu tentang Persatuan Indonesia. Kalian bisa buka undang-undang kalian, cari pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian pasal 18B ayat 1 dan ayat 2. Kemudian pasal 35, pasal 36, kemudian 36A dan 36B. Kemudian pasal 30 ayat 1 dan ayat 4. Itu teman-teman. Next lanjut sila keempat, yaitu pasal 22E kemudian ayat 1 sampai ayat 6 gitu teman-teman. Terus itu pasal yang kedua pasal 19 ayat 1. Nah, ini berkaitan yang nomor 1 ini, yang pasal 22E kalian bisa buka di undang-undang kalian. Itu jelas banget tuh tentang spesifiknya itu kepemilihan umum ya teman-teman. Terus next lanjut ke sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial. Nah, yang sila kelima itu ada pasal 28, kemudian pasal 28A sampai 28J, ini kurang lebih sama kayak yang sila kedua ya teman-teman. Terus itu yang nomor 3-nya pasal 33 ayat 1 sampai ayat 3, kemudian pasal 34 ayat 1 sampai ayat 3. Oke teman-teman. Di sini itulah undang-undang pasal-pasal yang selalu keluar kayak gitu teman-teman. Kenapa aku urutin berdasarkan Pancasila gitu teman-teman, karena kan di sini aku mau tahu dulu ya teman-teman. Nih aku turunin sedikit. Nah, di sini kan berarti kalau undang-undang itu bahas tentang garis besarnya pilar negara nih teman-teman. Pilar negara. Nah, pilar negara itu terbagi menjadi berapa teman-teman? Di sini kan ada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila, terus ada Undang-Undang Dasar. Nah, ini pilar negaranya ya teman-teman. Ini pilar negara itu mencangkup 4 ini. Nah, kenapa aku pasal-pasalnya itu aku kaitin dengan Pancasila? Karena di sini kan Pancasila masuk ke pilar negara juga nih teman-teman. Nah, berarti Pancasila ini adalah maaf teman-teman, Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satunya ada mencangkup penjelasan dari si sila-sila ini teman-teman gitu. Jadi aku masukin pasal-pasal yang selalu keluar itu urutinnya berdasarkan Pancasila gitu teman-teman, karena pasti nggak jauh beda dari yang sila-sila itu teman-teman gitu. Kalian ngerti kan maksud aku tuh ya gitu deh, biar kalian makin. Oke teman-teman, itu video dari aku tentang pasal-pasal yang sering keluar di tes CPNS. Di video kali ini aku bikin khusus buat kalian-kalian yang gak bisa ngapal terlalu banyak. Dan buat kalian yang bisa ngapal atau suka ngapal undang-undang, aku gak apa-apa kalian ngapalin semuanya. Malah lebih bagus gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang gak bisa ngapal sama seperti aku, semoga ini membantu kalian dalam mempelajari pasal-pasal manakah yang harus kalian pelajari nantinya gitu teman-teman. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian suka silahkan di like. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa merasakan manfaat dari video aku. Oke, sekian dulu. See you next video. Bye bye.